diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar. Bu Ayu. Waalaikumsalam, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ayu? Alhamdulillah sehat, sangat-sangat sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, di sini gini Bu Ayu ya. Nah, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Iya, Pak. Nah, sebelum nantinya saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas bersama Ibu nantinya Bu ya. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri nantinya, sehingga pembelajaran yang terbaik bagi murid yang akan didapatkan oleh murid, begitu Bu ya. Nah, nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Baik. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran nantinya yang mau saya akan masukin ya kan, Pak. Iya. Yang pertama itu adalah peserta didik itu diharapkan mampu untuk memahami tentang peran pelaku ekonomi. Iya. Nah, yang kedua, peserta didik itu mampu menganalisis tentang biaya produksi, Pak. Oh, berarti ada dua tujuan yang akan Ibu ingin capai di kelas nantinya, Iya, Ibu ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai? Kalau untuk area dari pengembangan yang saya lakukan adalah ada dua. Yang pertama yaitu dari aspek pengetahuan, yang kedua dari aspek keterampilan. Nah, di mana di aspek pengetahuan itu peserta didik itu dapat menguraikan tentang peran pelaku ekonomi. Nah, kemudian peserta didik itu mampu untuk menganalisis tentang biaya produksi. Nah, sehingga peserta didik itu mampu mengimplementasikan dari pengertian biaya produksi itu kepada kehidupan sehari-hari, Pak. Nah, untuk keterampilan itu peserta didik itu mampu membuat rangkuman dari yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Oke, berarti titik fokus area pengembangan yang Ibu lakukan itu ada dua tadi ya. Iya, Pak. Di bagian pengetahuan dan keterampilan. Iya. Oke, nah selanjutnya nih saya ingin tahu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nantinya. Mungkin bisa dari strategi pembelajarannya, model-model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang ingin Ibu gunakan itu kira-kira apa, Bu? Baik. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran kolaboratif. Nah, di mana saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan peserta didik. Nah, dan itu model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya. Nah, untuk metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, Pak. Dan kemudian penugasan itu saya melakukan yaitu tanya jawab kepada peserta didik. Nah, lalu kira-kira media apa nih yang akan Ibu pergunakan nantinya di dalam kelas? Gitu? Media yang saya gunakan itu yang pertama LKPD atau lembar kerja peserta didik ya, Pak. Yang kedua itu ada PowerPoint, terus saya juga pakai media pembelajaran laptop atau video-video saya tayangkan kepada peserta didik. Baik. Oke, itu media yang akan Ibu gunakan nantinya. Nah, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan di jam yang keberapa nih Ibu akan melakukan observasi tersebut? Baik, nah kebetulan nih Pak ya, hari ini saya ada jam hari Rabu ini di jam ke-78 atau jam terakhir nanti itu di kelas 10 Abdul Rauf. Iya. Nanti saya akan melakukan pembelajaran di situ.
Oke, berarti di hari ini berarti Bu ya, berarti habis setelah kita observasi ini kita langsung masuk ke dalam kelas. Iya, Pak. Oke. Berarti Bu tadi bilang akan masuk di kelas 10 Abdul Rauf, ya kan? Nah, saya nantinya akan melakukan supervisi di kelas tersebut dan saya akan melihat dan mencatat nantinya hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nantinya Bu ya, di dalam kelas ketika Ibu melakukan observasi. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi ini, kita akan adakan percakapan selanjutnya atau percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya langsung gitu Bu ya. Mungkin saya di sini meminta kesediaan Ibu untuk nantinya mau ikut bergabung dengan kami melakukan observasi pasca kegiatan pasca observasi Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita ini Bu, kira-kira apa yang dapat Ibu atau apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, yang saya dapatkan yaitu gambaran untuk media apa Pak yang mau saya lakukan nanti untuk pembelajaran kemudian, sehingga pembelajaran kedepannya itu menjadi peserta didik itu menjadi lebih aktif, lebih baik lagi lah. Baik, itu yang Ibu dapatkan pada hari ini Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Mungkin sesi kita sudah habis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah mau membantu saya. Kemudian saya juga akan membantu Ibu, begitu kan. Nanti setelah kegiatan ini pra observasi ini kita akan masuk kelas. Nanti ketika sudah jamnya masuk ya kita bisa nanti panggil saya langsung gitu Bu ya. Itu saja mungkin. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ibu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini coba terakhir kali kita sampai mana? Nah, sebelum
dia? Dari kota-kota yang sudah kalian tulis, yang sudah kalian pindahkan ke dalam catatan, ternyata kita membahas tentang biaya. Produksi kemarin minggu yang lalu kita sudah membahas produksi, mengelola atau kegiatan mengelola barang dan jasa. Kita kembali kepada bagian biaya. Jadi kalau biaya itu yang namanya biaya, kan kalian pernah ngeluarin biaya ya kan? Kalau kalian mau makan pasti kalian ngeluarin biaya. Jadi biaya itu apa? Tanpa harus nanya. Pengeluaran, oke. Ada lagi? Biaya. Modal. Ada lagi? Kita mengeluarkan, kita ada modal. Kita harus rela yang namanya ternyata biaya itu adalah pengorbanan kita yang kita keluarkan atau pengorbanan suatu biaya atau modal. Untuk apa? Untuk kegiatan produksi. Ternyata produksi ini nggak akan pernah jalan kalau nggak ada yang namanya biaya atau pengorbanan. Kalau misalnya produksi berjalan tanpa ada biaya itu rusak. Artinya kegiatan produksi akan berjalan ketika biaya itu ada. Nah, yang kita pelajari itu ada yang namanya 3 biaya. Apa saja itu? Biaya tetap, ada biaya variabel, dan biaya tetap. Nah, yang pertama biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Adalah biaya yang harus ada dalam proses produksi tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang dan jasa yang diproduksi. Oke, biaya tetap merupakan biaya yang wajib ada. Biaya yang misalnya kalau kita mau membuat produksi, biaya tetap ini mau bulan ini, bulan kedepannya sampai ini sampai di sini. Kira-kira ada yang mau nanya? Kalau semua, oke. Untuk itu, mari kita Kita mau ditekan ulang nanti di awal ya, tinggal disambung. Biar doanya gitu. udah. Besok tugas selanjutnya itu di buku catatan nanti saya ya. Mana ketua kelasnya? Jadi belajar hari ini kita tutup dengan doa supaya apa? Supaya yang sudah kita pelajari masuk. Jadi merasa pada diri. Oke. Tanya kelas 1. Kelas kecil. Oke, sebelum kita akhiri dengan doa, ibu mau tanya nih ke pembelajaran kita hari ini. Kira-kira pembelajaran kita bagaimana? Perasaan kalian? Apa ya Pak? Senang. Ya, ada lagi? Ngantuk, Bu. Semangat Bu. Iya, semangat. Terus apa lagi? Oke. Ya, oke. Jadi kita pembelajaran hari ini sudah bersemangat, sudah senang.